hulu migas ini kan ekstraktif ya. Kita mencari dan mengeluarkan apa yang namanya minyak dan gas ya. Betul. Itu kalau bahasa santainya saya sering sebut itu mbahnya karbon. PHE harus eksis, harus survive karena kita harus bisa menjamin ketersediaan energi untuk negara ini. Kita nggak bisa mengunci karbon karena kita masih butuh itu. Minyak dan gas kan kita pakai untuk energi. So yang harus kita lakukan apa? Menempatkan karbon pada tempatnya. ESG telah menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah bagaimana ESG ini mempengaruhi tren investasi dan inisiatif keberlanjutan di masa depan. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan agar tetap relevan dan menarik bagi pemangku kepentingan, khususnya investor yang berfokus pada keberlanjutan. Halo Sobat Impact, pada Impact Talks episode ke-7 ini kita akan mengangkat tema ESG, CSR, dan CSV di industri hulu migas untuk keberlanjutan bisnis dan masa depan. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bersama dengan tamu spesial kita, seorang pakar keberlanjutan, yaitu Bapak Arya Dwi Paramita. Wah, thank you Mas Arya atas waktunya loh. Ini seneng banget Mas Arya bisa hadir di acara Impact Talk Podcast kita. Seneng banget. Pak Arya ini merupakan Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi yang merupakan subholding upstream PT Pertamina. Kalau melihat sepak terjang Pak Arya ini sudah hampir 23 tahun ya, 23 tahun di industri ini, khususnya di industri hulu migas. Nah, Sobat Impact semuanya, kalau Mas Arya ini biasa saya manggil ini sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, sudah saya anggap sebagai guru maupun mentor saya khususnya di area keberlanjutan maupun CSR. Nah, yuk kita langsung saja kita bincang-bincang dengan Mas Arya terkait dengan gimana sih praktek ESG, praktek CSR maupun CSV khususnya di industri hulu migas. Mas Arya, Mas, jadi kan sekarang ini kan jadi tren gitu ya, jadi tren bagaimana ESG itu sekarang harus diimplementasikan di banyak perusahaan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dulunya kita mengenal istilah CSR, kemudian CSV, yang nanti akan kita bahas bareng gitu ya. Sebenarnya untuk awalan penting nggak sih ESG ini di industri hulu migas gitu Mas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Social Impact semua yang saya hormati. Ini sebuah kehormatan Mas Rio nih. Saya bisa diundang ke sini. Kebalik. Ini penghargaan yang luar biasa dari teman-teman Social Impact dan ini kesempatan yang sangat menarik. Jadi tadi kalau sempat diskusi terkait dengan ESG ya, tuh kemudian ada juga CSR, nanti kita akan bicara CSV. Jadi ESG itu sangat penting. Jadi environmental, social, and governance itu kan parameter ya Mas ya. Jadi sebuah parameter di mana di parameter itu publik melihat bagaimana performance sebuah perusahaan, intinya itu. Dan dalam memahami parameter ini kan sebenarnya dari sisi perusahaan, itu pertama adalah sustainability-nya. Jadi di era sekarang ini sustainability itu menjadi isu yang sering dibincangkan oleh orang-orang banyak ya. Karena memang keberlanjutan dari bisnis itu menjadi hal yang penting bagi si perusahaan ini. Nah, supaya dia bisa berkelanjutan, maka dia harus concern dengan isu environmental, isu sosial, dan isu governance. Itu menjadi mutlak. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa perusahaan kan juga harus membangun reputasinya. Jadi sebuah perusahaan itu harus dikenal baik, harus dikenal sebagai perusahaan yang care, concern terhadap aspek keberlanjutan. Dan yang terpenting, kenapa sih perusahaan bela-belain isu ESG ini? Sebenarnya ini letaknya ada di financing. Karena bahasa ESG ini kan bahasa yang common yang digunakan oleh teman-teman yang ada di industri finansial ya, keuangan. Jadi ini bagi perusahaan itu adalah merupakan akses kepada investor, kemudian kepada pendanaan dan lain sebagainya. Itu yang dalam konteks umum ya Mas ya. Dan juga dalam kesempatan ini merupakan bagian dari compliance. Jadi kalau perusahaan itu menerapkan ESG, maka ini adalah bagian dari wujud komitmen dia terhadap comply terhadap peraturan dan regulasi yang ada. Itu yang menjadikan itu penting. Dan tentunya kalau itu semua sudah dipenuhi, daya saing perusahaan itu akan tumbuh. Dan juga tentunya nanti akan ini menjadi
bagian dari upaya mereka mengurangi risiko. Hmm. Karena setiap perusahaan kan ada risiko ya. Iya. Nah, kalau masuk ke industri hulu migas, ESG ini menjadi sangat penting karena teman-teman mungkin memahami ya bahwa hulu migas ini kan ekstraktif ya. Kita mencari dan mengeluarkan apa yang namanya minyak dan gas ya. Betul. Itu kalau bahasa santainya saya sering sebut itu mbahnya karbon ya. Karena udah ratusan juta tahun dia sudah berubah, udah berbentuk menjadi oil and gas, jadi hidrokarbon, dan itu kita keluarkan gitu. Nah, kenapa kita keluarkan? Karena kita harus memastikan keamanan pasokan energi untuk pertumbuhan ekonomi negara kan gitu ya. Betul. Itu konsepnya kan seperti itu. Jadi, tapi barang ini nih, benda ini nih memiliki emisi yang sudah pasti dia menjadi kontributor emisi ya nantinya. Nah ini kan harus dikelola mas. Ini kan bagian dari risiko. Bagaimana kita harus bisa, udah nggak bisa nawar nih. Kan kalau di industri lain mungkin masih bisa, oke, dibikin menjadi produk ramah lingkungan gitu. Ini keluarnya aja udah banyak karbon nih sebenarnya gitu. Dan kita, saya, Mas Rio dan semua itu, kita nggak bisa membenci karbon karena kita masih butuh itu untuk minyak dan gas kan kita pakai untuk energi. So yang harus kita lakukan apa? Menempatkan karbon pada tempatnya. Nanti saya akan cerita di belakang. Oke, Mas, ini menarik dulu nih. Nah, jadi menarik nih. Tadi kan karena ada kebutuhan terkait dengan operasional nih. Nah, kenapa kok harus ESG? Toh juga ESG ini tadi juga disampaikan oleh Mas Arya bahwa ESG ini untuk perusahaan yang mungkin terbuka, yang butuh investor dan lain sebagainya. Sedangkan khususnya di Pertamina Hulu Energi sendiri, apa penting itu investor? Sehingga kok harus mengimplementasikan ESG? Kalau ngomongin resiko pasti dong sudah ada manajemen resiko. Nah ini kenapa kok jadi ESG itu? Apakah menjadi trigger atau sebenarnya dari dulu kita sudah melakukan? Khususnya dari PHI sendiri, Mas. Oke. Industri hulu migas itu punya karakteristik utama yaitu high teknologi, high risk, dan high investment. Itu karakternya. Jadi untuk ngebor sumur, untuk melaksanakan kegiatan seismik dan lain-lain itu biayanya tinggi. Nah, kami harus survive bukan semata-mata karena alasan ekonomi ya mas. Kalau teman-teman pahami fundamentalnya, PHE harus eksis, harus survive karena kita harus bisa menjamin ketersediaan energi untuk negara ini. Itu fundamentalnya. Kalau kita nggak survive, kalau kita nggak bisa eksis, bisa sustain, terus siapa yang ngurusin energi, mas? Itu pertanyaan simple yang harus. Jadi, wah itu kan sering ya ada dari sisi lain ada yang melihat bahwa itu biar perusahaan migas itu bisa supaya tetap bisa beroperasi, dapat untung banyak dan lain-lain. Bukan ke situ melihatnya. Ingat, ketahanan energi, kedaulatan negara itu penting. Itu mutlak. Dan pemerintah pun menekankan hal itu ya. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan lainnya. Nah, siapa yang akan jaga ketersediaan energi? Kenapa kita harus tetap beroperasi? Kan pada prinsipnya gini, kalau masuk ke supply demand ya mas ya. Pada saat ada demand dari masyarakat, oke, aku butuh energi mas, sekian juta barrel misalnya gitu. Ini harus dipenuhin kan? Kalau enggak kan ekonomi nggak tumbuh. Kalau ini dipenuhi, kan konsumen hanya tahu itu barang ada gitu, energi itu ada, tapi dari mana datangnya? Kalau kita nggak bisa menghasilkan, kita nggak bisa mencari, nggak bisa menemukan, nggak bisa mengeluarkan, maka negara ini akan tergantung sama impor. Jadi ini bicara strategiknya, makronya itu helikopter view-nya agak dibuka dikit nih. Jadi meskipun nanti ada istilah atau tren sekarang energi trilema ya, ngomongin security, affordability maupun keberlanjutan dari lingkungan itu sendiri ya. Iya, jadi fundamentalnya itu mas. Kita ini harus bisa memastikan negara ini punya energi mas. Kebayang nggak kalau negara ini impor energinya semuanya diimpor? Kita akan tergantung sama negara lain. Kalau sudah yang namanya tergantung, mas nggak bisa bicara lagi tentang mas berdaulat. Pada saat terjadi perang, krisis kemarin di mana? Di beberapa negara lah. Itu kan mas bisa lihat ya, bagaimana energi ini memegang peran penting. Pada saat kita nggak bisa menyediakan untuk kebutuhan kita sendiri, lo nggak bisa bicara sustainability mas. That's why PHE harus tetap sustain, kita harus tetap ada. Nah, tadi yang saya bilang di awal, bicara ESG dari perspektif perusahaan, itu nomor satunya adalah keberlanjutan si perusahaan itu sendiri. Kalau kami beroperasi tidak ramah lingkungan, tidak memikirkan environment, sosial dan lain-lainnya, kita nggak akan sustain, mas.
pasti kita akan tersandung-sandung sama banyak isu yang akhirnya halo, masih adakah perusahaan itu gitu ya. Sementara kami harus ada. Nah itu loh. Jadi basicnya adalah kita nggak usah terlalu jauh ngomongin duit dulu deh. Kenapa kita ada? Why-nya itu harus dijawab dulu. Oke. Why PHE harus ada? Why PHE harus survive? Why PHE harus sustain? Karena di PHE, Pertamina Hulu Energy, hulunya minyak dan gas bumi itu ada. Dan kita harus memastikan ini tersedia untuk negara ini, Mas. Di domestik kita beroperasi, kita bisa hasilkan ratusan ribu barrel. Kita juga merasa nggak bisa nih cuma di domestik aja, kita ekspansi keluar. Jadi kita keluar negeri segala macam. Nah, untuk masuk ke negara-negara asing, untuk masuk ke negara-negara tujuan, kan mereka punya parameter juga, Mas. Kebayang nggak sih kalau ini perusahaan ini nih konotasinya negatif nih, nah kan pasti kita nggak bisa ekspansi kemana-mana. Iya, benar. Tapi kalau negara lain atau negara tuan rumah itu melihat bahwa wah PH itu bagus, ratingnya medium menuju ke low, nanti aku cerita. Itu keren banget. Oh welcome deh, masuk aja ke negara. Kan kebayang ya, kita jadi punya harapan baru untuk negara ini. Jadi yang kita pikirin tuh, saya set aside dulu ya faktor ekonominya tadi ya, masalah modal. Tapi fundamentalnya itu, Mas. Jadi berarti dengan kata lain tadi benar banget ketika kita ngomongin bahwa kalau implementasi ESG itu bagian dari mitigasi atau manajemen risiko. Ya. Jadi risiko terkait dengan operasional nanti untuk mendapatkan minyak gitu ya. Kemudian risiko finansial ya, yang pasti karena kebutuhan dari nanti ada investor masuk dan bagaimana ekspansi, dan mungkin risiko reputasional. Ya. Nah, jadi reputasi itu penting juga ternyata. Once kalau ekspansi ke negara lain, reputasi itu dicek oleh negara di mana nanti PHI itu akan beroperasi gitu ya, Mas. Betul. Kita kan bermitra ya, Mas. Di hulu migas itu kan tidak semuanya kita kerjakan sendiri ya. Ada kita bermitra dengan perusahaan lain. Tentunya kan mereka juga melihat ya, track recordmu gimana sih? Gitu. Ya ibaratnya gini lah, kita diskusi inilah gitu kan. Tadi Mas udah bacain CV-ku gitu kan. Wah iya kan, wah ini track recordnya gimana sih Aryani gitu kan. Dia mau datang ke rumah kita, mau datang ke kantor kita, mau datang ke negara kita itu, ini sajane hari iki piye to? Benar. Iya nggak sih? Wah ini anak petakilan nih, masalah tuh. Ya nggak bakal diiyain, Mas. Tapi kalau nah ini orang ini perusahaan ini bagus, perusahaan ini positif, ya insya Allah jalannya kebuka. Sekali lagi fundamentalnya adalah ketersediaan energi, keamanan pasokan energi untuk Indonesia yang kita kejar. So kami kita semua believe bahwa sustainability itu adalah keharusan. Oke. Itu fundamentalnya. Oke, meskipun gini Mas ya, sustainability kita mungkin sama-sama tahu bahwa ini adalah the way of life-nya gitu ya. Bagaimana ini adalah prosesnya, bukan hanya tujuannya saja dan lain sebagainya. Nah, Mas mengingat gini, ESG itu kan baru booming ya sekitar 2020-an ya, pertama kali Covid dan lain sebagainya, meskipun sudah banyak dicanangkan waktunya dalam dokumennya Who Care Wins itu ya 2024, bahkan secara filosofis mungkin kita bisa mengetahui bahkan jauh-jauh sebelum itu istilah mengenal planet people profit itu kan hampir sama kan dalam hal ini. Nah, kita mungkin lebih familiar ya, orang-orang kita itu lebih familiar terkait dengan CSR. Nah, nanti kan kayak gini, loh, kenapa sih kok ESG? Apa bedanya dengan CSR? Apa harus itu ESG? Kan CSR sama saja. Itu bagaimana kalau Mas Arek melihat fenomena-fenomena yang masih orang itu banyak bingung terkait dengan hal ini? Ya, jadi kembali ya, mungkin nanti sebelum masuk ke CSR, aku akan meng-highlight sedikit soal ESG-nya. ESG sebagai parameter. Itu yang diukur environmental, social, and governance. Sosial dan environmental ini nggak jauh-jauh dari isu CSR. Nanti CSR itu apa, aku akan buka ya. Tapi hulu migas sesuai cerita tadi, ini aku cuma mau meng-highlight bahwa PHE di tahun 2023 itu rating ESG-nya 21.5. Which is itu yang mengukur sustainability ya, bukan kita ya. Deket-deket ke itu low risk ya. Low risk. Jadi kalau teman-teman nanti buka ya itu di cara mengukurnya itu, semakin ke kanan itu kan semakin tinggi ya, semakin high risk ya. Semakin ke kiri semakin bagus kan, semakin low risk. Nah, kita itu ada di medium yang kiri. Karena batasnya medium itu 20 sampai 30. Low risk itu 10 sampai 20. Nah, sekarang aku tanya nih, Mas. Untuk industri ekstraktif hidrokarbon yang kita urus, emisi yang bisa ditimbulkan. Nah, itu kan butuh effort. Nah,
effort itu sudah direcognize oleh badan lembaga yang memang mengurus rating ini, dan ini skalanya ini world kelas dunia ya si lembaganya ini. Itu mereka memberikan nilai itu Mas di tahun 2023. Hulu migas itu rata-rata ada di high risk. Atau kalaupun di medium kanan lah yang udah menjelang ke high risk. Di atas di sekitaran 20 gede lah, hampir ke 30 gitu. Artinya PHE sendiri berarti sangat peduli terkait dengan risk rating itu sendiri. Iya. Karena itu tadi Mas, kami harus hadir. Kami tidak hanya hadir di Indonesia Mas. Katakanlah misalnya hanya ada di Indonesia pun itu kan call ya. Tadi poin satunya sustainability Mas. Sustainability itu lagi-lagi ini bukan masalah hanya keberlanjutan si perusahaan dan pekerjanya Mas. Tapi ini masalah masa depan negara Mas. Ini bicaranya masa depan negara nih. Kita sebagai BUMN yang undang-undangnya clear ya. Undang-undang BUMN terus undang-undang energi. Bahwa kita harus menjaga keamanan pasokan energi untuk ini. Nah, bicara CSR nih sekarang. Jadi kalau teman-teman cerita CSR, aku dulu pernah nanya nih di kelas waktu ya kita sama-sama belajar ya. Satu guru satu ilmu. Maaf. Ini apa bedanya CSR sama CID? Sama Komdev, maaf. Itu tahun 2008 tuh. Aku pertanyaan itu keluar dari kepalaku. Banyak keliling semua. Gak ada yang bisa jawab. Ya pokoknya itu Mas pemberdayaan masyarakat. Mas bikin nolong orang bencana alam gitu. Ya apa beda nih? Gak ada yang, aku gak. Kenapa ada dua istilah kalau ini barang gak beda. Ini istilah ini gak beda. Akhirnya saya belajar dapat di ISO 26000. Itulah dasarnya kita bicara CSR. Jadi di forum yang terhormat ini izin recall dikit ya, review dikit. Jadi istilah pertama adalah di ISO 26000 itu ada 7 core subject. Dan Komdev itu nomor 7 Mas. Yang pertama kan kita sama-sama tahu ya tata kelola. Terus kemudian juga ada human rights. Terus ada lagi tentang tenaga kerja. Labor practice ya? Iya kan, labor practice. Itu ada lagi soal lingkungan, ada fair operating practices dan isu konsumen. Baru yang terakhir Komdev. Jadi teman-teman kalau bicara CSR, saya selalu nanya, mau nanya CSR apa Komdev? Kalau bicara CSR, itu aku butuh let's say 2-3 jam lah untuk bisa nggambarin CSR secara keseluruhan dari 7 core subject. Tapi kalau Komdev bisa langsung ngobrol santai, bisa spesifik. Jadi kebayang ya, itu pun pada saat ini jadi cerita lama, dalam sebuah penjurian waktu itu ada lomba Mas. Saya diminta presentasi, pertanyaan saya ke Dewan Juri adalah, maaf izin, ini saya ditanya soal CSR atau soal Komdev. Please be specific. Karena saya cuma dikasih waktu itu cuma tinggal 7 menit Mas. Itu presentasi. Loh apa nggak bisa keriting aku kan, cerita. Wah bisa ngomong. Nah, ya jadi kayak gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, perannya penting Mas. Di ESG itu kita diukur, kita ditanya, ini Komdevmu gimana gitu. Nah, aku akan bicara spesifik Komdev ya, karena Komdev di bawah corporate secretary ya. Komdevnya gimana? Bagaimana strateginya? Bagaimana penganggarannya? Bagaimana kamu melaksanakan ini? Bagaimana monefnya? Bagaimana mappingnya? Semua Mas, dari A to Z-nya ditanya. Dan itu ada sampling diambil. Dan kalau lagi proses rating itu kan mereka baca ya. Mereka nggak cuma dari kita ya, mereka juga baca di publish berita atau annual report, sustainability report. Itu kan dia kulik semua. Sehingga kalau kita bohong kan ketahuan ya. Betul. Jadi di sini kita bisa ngelihat bahwa ya sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas dampak dari kebijakan dan ekses operasinya, ya itulah perusahaan yang ber-CSR. Tidak hanya cuma Komdev, tapi ada 7 yang harus dia cover. Ya, bahkan dulu kalau nggak salah ingat gitu ya, bahkan sempat ya Mas Arek mengganti divisi yang khusus menangani Komdev itu menjadi CID ya, Community Involvement and Development itu tadi ya. Jadi nggak ngurusin CSR as the whole perusahaan, tapi hanya spesifik khususnya menangani di masalah CID itu sendiri ya. Iya, apalagi nanti kalau dalam konteks bahasa Indonesia keluar lagi istilah TJSL. Iya. Jadi TJSL ini mau lihat kemana? Mau lihat ke CSR atau CID? Aku nanya gitu kan. Loh, kalau lihat CSR ini kabeh loh. Semua loh, ini holistik loh. Tapi kalau cuma bicara CID, ya ayo kita ngobrol gitu. Karena kan once ini sudah bicara CSR, kenapa ada komite? Kenapa ada CEO yang hadir? Karena once bicara CSR, itu bicara holistik dan itu CEO yang komitmennya dari CEO gitu Mas.
Iya, Mas. Ini karena tadi kita ngomongin ESG, sekarang ngomongin CID ya, CID. Jadi sebenarnya hal ini tuh berbeda atau tidak sih? Nah, khususnya kalau PHE sendiri memandang kedua terminologi ini, ESG maupun CID ini jadinya the whole difference gitu, berbeda atau ya sebenarnya saling melengkapi gitu. Seperti apa, Mas? ESG di awal tadi aku cerita itu parameter, gampangnya gitu deh. Iya. Buat ngukur. Kalau teman-teman ngulik ya, sustainability report ada GRI, ada ratusan tuh apa namanya tuh parameternya. Itu kan kalau disederhanain cuma 3 bab ya. Dari buku setebel itu tuh. GRI standar itu cuma ada bab environment, bab sosial, dan bab governance. Sebenarnya itu sih ceritanya. Jadi kalau teman-teman yang punya perusahaan terus menyusun sustainability report dan mengikuti parameter GRI tadi, dan di versi Indonesianya kan juga ada yang dari teman-teman ini ya, bursa ya, dari Bapepam ya. Itu juga ada parameternya ya yang untuk konteks Indonesia. Itu intinya cuma 3 itu, Mas. Jadi untuk biar nggak bingung, saya lebih sering menjelaskan ESG itu sebagai parameter. Actionnya itu CSR tadi, CSR 7 core subject. Karena kalau begitu udah bicara ESG, nggak bisa bicara CID aja, Mas. Iya. Yang diukur semua tuh human rights-nya. Betul. Bagaimana bicara soal apa tuh namanya, women leadership. Ditanya, Mas. Di tim saya ada 5 manajer, 5-5-nya perempuan. Nah itu menjadi salah satu strong point pada saat saya bicara soal women leadership misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian direksi ditanya, Mas, direksinya ada berapa yang perempuan, VP-nya ada berapa perempuan. Dan ini menjadi sebuah sebuah kebanggaan juga buat kita menyampaikan bahwa standar dunia itu udah mulai kita penuhi. Oke, luar biasa ini, Mas. Termasuk emisi. Kita rawan, kalau dari segi operasi kan udah bicara emisi lah ya. Iya. Dekarbonisasi yang kita jalankan. Jadi kita nggak bicara lagi lah, wong yang kita keluarin tadi loh, mbahnya karbon loh. Gampangnya kan gitu, Mas. Benar. Itu ini seringkali jarang diomongkan bahwa industri ini adalah mbahnya karbon itu yang sangat. Nah iya kan, tapi kan kalau kita nggak keluarin terus lah, bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa nonton podcast. Listriknya nggak nyala karena energi primernya kan dari fosil. Iya, masih. Kan yang ada energi yang harus menggerakkan turbin kan. Ini sederhananya gitu aja. Oke. Nggak bisa nonton sinetron, nggak bisa masak, nggak bisa. Nah, itu harus keluar itu energi itu. Tapi bagaimana mengelola emisinya? Makanya kita bikin dekarbonisasi, mengurangi flaring gas, terus kemudian kita pakai teknologi untuk efisiensi energi. Kita juga kolaborasi sama teman-teman di energi baru terbarukan loh, Mas. Jadi Pertamina Group ini kan ada 6 subholding besar tuh yang dibentuk waktu pasca restrukturisasi tahun 2021 kemarin. Kami yang di hulu migasnya. Itu ada teman-teman PNRE. PNRE ya. Itu yang mengelola energi baru terbarukan. Kita kolaborasi nih. Konon katanya PNRE sudah jualan karbon ya? Bareng. Iya, itu ada kan di berita ya. Iya. Jadi kita kolaborasi nih sama teman-teman PNRE. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan pemanfaatan energi surya untuk mendukung operasi. Itu sudah kita mulai implementasikan. Jadi kita sadar bahwa energi fosil ini tidak bisa tidak terbarukan ya, kalau bahasa sekolah dulu kan gitu ya. Tidak terbarukan. Ini harus one day kita either mencari yang baru, tapi kalaupun dapat yang baru, dia pasti ada natural decline. Disitulah teman-teman energi baru terbarukan bisa side by side berjalan bareng gitu. Jadi kita juga bukan berarti saya dengan ego fossil pride gitu ya, enggak lah ya. Kita juga pakai kok energi baru terbarukan gitu. Bahkan mobil listrik di kantor juga untuk keperluan operasional juga ada. Kemudian juga teman-teman juga ada implementasi tadi tenaga surya ya. Nanti takut ketukar sama solar bahan bakar. Tenaga surya itu juga dipakai. So itu sih ya. Ya, jadi berarti menarik ya, Mas. Jadi ESG adalah parameter maupun indikator penuhinya melalui praktek-praktek CSR tadi yang 7 core subject. Luar biasa itu. Jadi biasanya kalau di aspek S-nya itu kan selalu mulai dari internal perusahaan, karyawan dan lain sebagainya itu oleh
tadi ketenaga kerjaan tadi ya, yang Mas Arya sampaikan itu luar biasa. Nah Mas, menarik karena tadi Mas Arya ngomongin climate change dan lain sebagainya. Nah tadi Mas Arya juga bahwa hulu energi ini adalah mbahnya karbon. Jadi Hulu migas. Hulu migas, sorry. Hulu migas ini kan mbahnya karbon. Jadi maaf gini, jadi kayak alergi nggak sih gitu sama renewable energy gitu ya dalam hal ini. Nah sebenarnya bagaimana kalau melihat bagaimana tuntutan terkait dengan renewable energy terkait dengan dekarbonisasi ini apa sih aksi nyatanya gitu ya? Kemudian apakah memang perusahaan wah ini jangan sampai kita tergantikan nih dalam hal ini karena ini bisnis kita. Apakah memang ada hal seperti itu? Memang ya mau nggak mau dalam hal ini seperti apa Mas? Iya, jadi kalau hulu migas itu katakanlah semua energi udah pakai yang terbarukan gitu, ngomong ekstrim aja nih Mas ya. Migas masih dicari. Semua benda ini dibuat dari petrochemical. Petrochemical itu lahirnya dari proses pengolahan migas. Masih harus ada Mas. Masih harus ada. Nggak totally benar-benar nggak ada, memang harus Mas, ada ya. Ini aku coba belah ya. Iya. Ini agak konteksnya agak lebar dikit, tapi nggak apa-apa. Energi yang Mas kenal dengan energi baru terbarukan itu kan sepeda motor listrik, Iya. yang familiar dengan konsumen ya, Iya. mobil Mobil listrik, listrik. ya kan, semua dari listrik, tinggal dicas kan. Tadi ditarik ke belakang, ada energi primer Mas namanya, itulah migas dan energi fosil lain. Jadi energi primer yang menggerakkan turbin itu untuk bisa menghasilkan listrik itu tetap dicari. Oke, kita punya geothermal, kita punya ini. Iya, itu jalan side by side semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, energi yang kita butuhkan saat ini kan mostly semuanya untuk bahan bakar minyak itu sebagian besar kan masih impor. Ya kan? Nah, yang tadi aku bilang, kalau ini negara mau benar-benar berdaulat energi, ini harus didukung nih hulu migasnya. Ini bukan promosi ya, bukan ya, sorry ya. Ini bener real karena inilah kedaulatan negara ujungnya. Nggak ada urusan dengan kita, ini mencari jalan supaya perusahaannya tambah gede. Bukan itu. Semakin kita lebih gede, semakin kita lebih kuat, semakin kita bisa menjaga ketahanan energi tadi. Nah, energi baru terbarukan itu belum bisa Mas menggantikan fosil. Kalau udah bisa, sekarang nggak usah impor Mas. Logika sederhananya gitu aja. Betul ya. Jadi complementary ya gitu ya. Jadi kan gini, Mas masih tetap butuh gas buat tadi turbin. Industri kita masih butuh gas. Nah gas ini kan energi transisi ya. Kan dia lebih ramah lingkungan ketimbang yang bahan bakar minyak. Karena lebih rendah emisi dan lain-lain. Nah itu menjadi energi transisi. Tapi migas kan tetap dicari. Jadi entah sampai nanti kapan itu siap. Ini kita tetap harus, energi primernya harus ada. That's why kami harus sustain. That's why kami menjalankan ESG. Jadi ini call ya, bukan materialistik perspektif ya. Aku nggak mau bukan hanya fulfilling requirement gitu aja ya. Bukan masalah revenue Mas ini. Okay. Ini masalah Mas, masalah teman-teman semua, masalah seluruh bangsa ini. Kalau nggak ada energi dan energi itu dipenuhi dari impor, terus gimana kita mau bicara kedaulatan? Oke. Hulu migas itu perlu didukung karena itu. Iya. Jangan dilihat karena revenue gede. Kami ini BUMN. Sebesar apapun yang masuk, itu baliknya ke negara. Iya. Setoran dividen Artinya pemegang kita saham. juga harus memikirkan multiplier efeknya ya. Kalau ini tidak terpenuhi apa dampaknya? Kalau ini jadi terpenuhi juga manfaatnya jadi apa? Ya. Ini memang harus kita pikirkan benar-benar ya end to end prosesnya itu harus kita pikirkan. Nah, Mas, dalam operasionalnya kan kadang bahkan seringkali kan ada dampak nih. Ya, dalam hal ini dampak lingkungan maupun sosial. Nah, terkait dengan dampak lingkungan dulu, Mas. Nah, terkait dengan biasanya kan karena mbahnya karbon, ya, jadi saya teringat-ingat mbahnya karbon. Nah, ini terus gimana gitu kan? Berarti apakah memang suatu saat dekarbonisasi khususnya di industri ini bahkan nggak akan bisa gitu kan? Kan nature of business-nya adalah banyak karbon, kan seperti itu. Kemudian mungkin ada kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Itu apa yang sudah dia lakukan oleh industri hulu migas ini, Mas? Khususnya PHI sendiri. Ya, pertama jawabannya bisa. Oke. Jadi kalau nggak akan bisa,
itu aku koreksi, itu bisa. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi dekarbonisasi, bagaimana kita tadi ya mengurangi flaring gas, kemudian juga kita bagaimana efisiensi energi, penggunaan teknologi dan lain sebagainya, itu pasti udah dijalankan dan ada hitungannya, ada ukurannya. Itulah kenapa kita juga melaporkan itu di Sustainability Report. Jadi monggo nanti bisa di-download di website kami di PHI. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa ada yang menarik nih. Sebenarnya ini udah lama, Mas. Sekarang lagi rame nih, di Indonesia lagi happening. Ada namanya Carbon Capture Storage. Ya, CCS ya. CCS. Ada yang di-utilize juga sih US. Nah, jadi gini teman-teman. Mas Rio, tadi saya di awal bilang jangan benci karbon. Karena kita semua ini bagian dari itu gitu. Tapi yang harus kita perbaiki adalah kita tempatkan di mana sih emisi itu. Cara paling simpel daripada dia berkeliaran di udara kita inilah gitu ya. Bawa pulang aja. Balikin ke rumahnya. CCS sederhananya itu, Mas. Jadi karbon itu di capture, terus di storage lagi, diinjeksikan balik ke reservoirnya. Lah kan rumahnya di sana, pulangin aja ke rumah. Paling gampang gitu ya. Kalau kita zaman sekolah dulu kan main, wah di luar berantem lah, main sana sini gitu. Udah, biar tenang sih, mulai ya. Balik ke Bring back rumah, home gitu ya. Iya. Selalu ada rumah buat dia gitu. Nah, di situ dia bisa lebih dikelola dengan baik gitu. Nah, siapa yang punya akses untuk bisa masuk nembus ke lapisan 3.000 meter di bawah permukaan bumi? Sekarang aku tanya. Yang punya akses itu adalah industri hulu migas. Di luar negeri ini udah common practice. Dari mulai awalnya di Eropa sana dimasuk di reservoir di bawah gitu ya, di bawah permukaan tanah. Itu udah common practice. Ini bisa di Google lah, informasi ini umum kok. CCS pertama kali kapan ada sih, terus ada perusahaannya siapa yang ini dan seterusnya. Dan itu udah berkembang. Di Indonesia kemarin sudah keluar tuh peraturannya dari pemerintah ya. Perpresnya udah terbit. So karena kita paham energi fosil harus kami keluarkan dengan menggunakan teknologi atas nama kebaikan untuk negara ini, kedaulatan. Tapi kita harus aware bahwa ada emisi yang harus kita kelola. Teknologi salah satu jawabannya. Jadi gini, aku pernah nonton dokumenter bagus. Ini aku selalu cerita di mana-mana. Jadi si narasumber di video itu bilang, saya nggak boleh membenci karbon karena saya, bapak ibu semua bagian dari karbon. Bahasanya dia gitulah. So, tapi pendekatannya beda. Nah di video itu, karena industrinya beda ya Mas, bukan hulu migas, dia industrinya lebih ke manufaktur. Nah di video itu tuh ada ilustrasi yang menarik. Gimana sih cara menyerap karbon? Nah kan gitu. Ya kan kita sering denger ya, pohon menghirupnya karbon, keluarnya oksigen kan gitu. Zaman belajar biologi dulu ya. Kenapa sekarang ini isu emisi rame banget sih gitu ya? Kan itu udah dari dulu gitu. Karena kan carrying capacity dunia ini kan udah terbatas ya. Bicara sustainability kan bicara batasan ya. Bicara keberlanjutan itu kalau terlalu ke kanan kecemplung jurang, terlalu ke kiri kecemplung got gitu kan. Jadi ya wes podo wae. Jalanlah di tengah. Kalau kita diajarkan sama ustadz kita kan makan berhenti sebelum kenyang. Itu agama kita mengajarkan seperti itu kan. Kalau lagi pengajian kan ustadz kita sering ngingetin itu tuh filosofinya adalah apa? Kalau makan kebanyakan gendut. Terus kolesterol naik, ini naik segala macam terus sakit. Minum manis-manis. Jadi bukan tambah manis. Tapi malah diabetes. Penyumbatan meninggal. Nah itu kan tadi ya jurang kiri jurang kanan. Jadi yang pas-pas aja. Nah, masalahnya dunia ini carrying capacity-nya udah sekian lama kan. Ya udah penuh lah ya. Terus mau pakai pendekatan alami bisa kita optimis aja gitu. Tapi harus ada pendekatan teknologi kan, kita dikasih akal pikiran untuk berinovasi ya kan. Betul. Teknologinya apa? Teknologinya di dunia ini udah ada gitu. Ya tadi carbon capture storage. Ya ini dijalankan aja. Tinggal studinya dilakukan dan seterusnya sehingga itu bisa diimplementasiin gitu. Creating share value yang tahun 2011 itu disuarakan Pak Porter dan Kramer itu kan intinya adalah ada 3 nih. Ada yang namanya rekonsepsi produk
dan pasar gitu ya. Oke. Terus kemudian ada redefinisi dari produktivitas dalam rantai nilai, dan yang terakhir adalah pembangunan klaster lokal gitu ya, lebih ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk perusahaan FMCG, fast moving consumer good, itu gampang Mas Rio. Gampang banget. Kita dulu diskusi soal itu ya sampai malam-malam ya, dan udah jadi tuh, udah alhamdulillah kemarin udah replikasinya banyak. Itu cepet Mas. Di FMCG bicara CSV cepet. Di industri ekstraktif coba aku tanya. Lah barang yang kita keluarin aja udah kayak tadi ceritanya gitu. Iya. Tapi kalau nggak dikeluarin mati semuanya nih gitu. Iya. Nggak ada energi, nggak bisa nonton TV gitu. Ya, oke. Kalau ngomongin CSV, tahan dulu. Iya, dalam hal ini. Nah, ya. ini karena tadi kan kita ngomongin lingkungan ya, Mas ya. Kalau ngomongin lingkungan tadi ada beberapa yang sudah dijawab oleh Mas Arya, itu kan keren terkait dengan inisiatif kekinian bahkan menggunakan teknologi. Memikirkan bagaimana dekarbonisasi juga terus harapannya benar-benar bisa dilakukan gitu ya, dalam hal ini possible gitu ya, nggak ada yang impossible dalam hari ini. Nah, kalau masalah sosial Mas, nah tadi lingkungan sosial, apa sih permasalahan yang sering terjadi di industri ini dan apa yang sudah dilakukan? Nah, kan seperti itu. Apakah memang sering, dulu kan mungkin dari zaman Mas Arya sering sharing atau kita kuliah masih ada demo kah gitu kan, kemudian masalah minta-minta kerja lah dan lain sebagainya. Apakah itu masih sering tetap terjadi atau tidak, dan bagaimana sih Pertamina Hulu Energi sendiri dalam menangani permasalahan sosial itu? Ya, jadi kalau bahasanya dinamika. Yes. Kan dinamika itu pasti ada. Oke. Karena kebutuhan, karena suasana, dan kita juga harus adaptif. Bukan life is never flat ya? Oh iya, luar biasa kan. Jadi ini memang ups and down itu ada. Jadi industri hulu migas itu kalau awal mula beroperasi itu apa sih? License to operate. License to Ini operate. ilmunya teman-teman social impact dan semua penggiat keberlanjutan pasti udah familiar dengan SLO kan. Social license to operate. Tapi dalam konteks lain di sebuah diskusi kita ada, saya belum dapat jurnal dan ininya ya, tapi formal license to operate. Which is itu ada ya, izin untuk masuk ke kawasan hutan, izin untuk masuk kemana, kan itu juga nggak bisa sembarangan. Nah, kita harus beroperasi di darat, di laut, dan di mana-mana itu harus ada izinnya. Formal, dapat nih dari government, formalnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sosialnya, ya kan kita ibaratnya udah nyupir punya SIM, tapi nggak boleh keluar rumah, cuma boleh manasin mobil di garasi aja ya kan, sama aja bohong gitu. Karena nggak ada izin tuh dari bapak ibunya gitu kan loh. Kan gitu zaman SMA kan dulu gitu ya. Lah terus piye gitu. Udah punya izin kok nggak boleh kemana-mana, terus buat apa kan gitu. Betul. Jadi izin itu semua harus ada. So kemudian mitigasi risiko. Tadi kan aku udah bilang di awal ya, ini kita risiko tinggi. So risiko itu harus dimitigasi, harus dikelola. Ya semua hidup ada risikonya gitu. Kita duduk sini aja ada risikonya gitu ya. Tapi kan semua terkelola nih, sudah di-prepare sama timnya Mas Rio, semuanya bagus. Yang selain itu dari dua sisi itu kita juga perlu tadi bicara sustainability, bicara why ESG berujung pada reputasi. So dalam sebuah rapat tuh saya datang ke teman-teman lagi diskusi gitu. Ambil marker tuh saya gambar segitiga. Nah, saya juga dengar ini bahwa Mas Arya punya menelurkan sebuah teori gitu. Wah, ya. Nanti kita harus dengar nih. Kita harus dengar nih. Ya, jadi berat banget ya kalau itu teori ya. Ya, pokoknya itulah. Gitu. Jadi konsep tadi yang Mas tanya soal lingkungan, soal sosial ya. Sosial pendekatan di PHI gimana? Saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita ini, kalau kita sustainability dari perusahaan ini adalah izin tadi. Kalau Mas nggak punya dapat izin, nggak boleh ngebor, itu minyak nggak keluar Mas. Negara ini yang repot. Ini juga harus, ini sekaligus membangun awareness buat stakeholder ya, bahwa pada saat semua sudah terpenuhi, tapi izinnya nggak keluar entah apapun alasannya, yang ditahan ini bukan PHI loh, yang ditahan ini masa depan negaramu loh. Ini harus awareness, ini yang harus stakeholder juga paham. Nah, kita harus comply tuh terhadap regulasi itu, sehingga license to operate,
Kemudian kalau dibayangkan segitiga ya, yang di sisi sininya ini adalah mitigasi risiko. Oke. Pada saat kita melakukan community development, udah diukur belum risiko kita di situ? Sederhananya gini mas, waktu COVID lah. Waktu COVID, aku pernah nanya sama teman-teman NGO ya. Mas, waktu itu semua orang nggak boleh di dalam, kita kan di luar ya. Maaf, kembali. Semua orang nggak boleh keluar, kita malah di luar gitu ya. Yeah. Wah itu pengalaman, tapi nanti jadi panjang cerita COVID. Tapi anyway gini, waktu itu aku bilang, mas, kalau jalan ini, waktu itu aku ada di sebuah jalan gitu ya, aku bilang, sana gue tutup karena isolasi, sana gue tutup. Warga di ruas jalan ini hidupnya pakai apa? Nah itu sama-sama mikir kita nggak pernah ngadepin isu seperti itu. Nah itu kan bisa jadi, itu terjadi ya. Yang sehingga waktu itu kita bikin, yaudah deh, itu teman-teman UMKM yang gerak di makan dan minuman bikin jahe merah deh. Jahe merah. Teman-teman yang di garment bikin masker deh. Gitu. Pokoknya semua kita kerjain. Nah, itu kan risiko ya yang dikelola ya. Nah sama dengan industri hulu migas. Ada risiko operasi, ada risiko bencana alam, risiko macam-macam. So, kenapa kita harus, kan social investment kita ini kan harus bisa berdampak ya. Ngapain aku tebar pesona, tapi pada saat ada krisis itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa nggak? Ya udah, dipetakan potensi risikonya apa, disiapkan mereka sehingga mereka bisa sustain, mereka bisa survive dari sisi manajemen risiko. Dan dua fundamental ini akan terbangun reputasi yang positif. Waktu itu dikasih nama segitiganya ADP. Ini namanya ADP Iron Triangle ya gitu ya dalam hal ini. Terus itu inisialnya Arya Dwi Paramita. Padahal enggak sih. Ya itu terserah teman-teman lah ya. Jadi aku menyampaikannya bahwa ini adalah A-nya acceptance tadi. Kemudian deterrence untuk yang risk manajemennya. Dan P-nya itu pride. Pride for the nation. Pride ya. Kita kan merah putih nih ya. Ya harus bangga dong dengan menjadi sebuah reputasi, punya sebuah perusahaan yang reputable company itu kan pride ya. Kita membangun pride negara. Bukan pride-nya PHI loh, enggak. Ini pride-nya negara. Jadi itu mas, itu yang kita gunakan. Acceptance, deterrence, dan pride.